Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat live dari kegiatan bercocok tanam secara hidroponik dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Ada teman-teman yang sedang melakukan kegiatan perawatan tanaman sayur-sayuran dan ada juga yang sedang menanam melon. Ya, ada melon intanon dan melon rangipo yang saat ini sedang proses pindah tanam dari Semayang. Saya ajak Anda berkeliling. Ya, inilah suasananya, sebuah greenhouse yang tidak terlalu besar dari bambu. Yang saat ini di greenhouse tanaman melon sedang ada proses teman-teman memindahkan bibit-bibit melon yang sudah berusia 2 minggu ke dalam polybag yang berisi media tanam kokopit. Iya, itulah mereka sudah belajar bagaimana cara mencabut bibit. Ya, hati-hati. Ya, dipegang daunnya supaya batangnya tidak rusak terhadap panas tangan dari kita. Ya. Nah, sementara di sisi lain ada yang sibuk menanam. Ya, jadi bibit-bibitnya dipindahkan ke nampan ya. Lalu nanti dipindahkan ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Ya, ini contohnya. Iya. Diambil satu bibit, dipegang daunnya. Iya. Ditanam ya dengan menggali lubang sedikit saja. Lalu diuruk kembali. Ya, ini juga contohnya. Setelah itu dipasanglah drip sticknya. Iya, seperti itu. Kita ngobrol sebentar nih, Mas. Gimana? Asik nggak mindahin melon nih? Seru. Seru ya? Iya. Pertama kali Anda melakukan ini? Pertama kali. Pertama kali ya, apalagi ini hidroponik ya. Jadi mudah saja ya dicabut ya. Nah, itu jangan sampai medianya berantakan ya. Jadi masih utuh, boleh diperlihatkan Mas akarnya Mas. Nah, ini dia. Ya, akarnya sudah banyak, 2 minggu saja. Lalu masukkan ke lubang yang sudah dibuat. Iya. Lalu diuruk. Ya, itu sudah jalan, baru dipasang drip sticknya. Oke, lanjut ya, mudah-mudahan tumbuhnya bagus ya. Amin ya. Jadi ini deretan yang sudah jadi ya, tanaman melon jenis intanon. Satu polybag kita isi 2 dengan 2 tali ajir. Iya, ini deretan ini sudah hampir selesai. Nah, di ujung sana juga ada teman-teman yang lain yang masih melakukan proses yang sama. Pak Dharma, nah ini dia kepala sukunya nih. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kita sekarang nanam melon Pak ya? Iya Pak. Kita sekarang lagi Mindahin bibit ya? pindahin bibit melon Pak. Usia berapa Pak ini Pak? Ini usia 2 minggu Pak. 2 minggu sejak disemai dari biji ya? Iya. 2 Iya, minggu Pak. aja udah siap tanam ya? Iya. Gitu. Jadi teman-teman nih ya terlibat di sini ya, Iya. para warga binaan untuk menanam selain sayur ya Pak ya. Nanti saya juga ke greenhouse sayur. Sayurnya juga ada cantik-cantik Pak ya. Iya. Wah, ada mulai makin besar, yang oriental juga begitu. Pak, respon teman-teman gimana Pak? Responnya ya cukup sangat bagus ya, Bapak bisa lihat sendiri. Mereka mindahin ini aja semangat sekali. Gitu ya. Sampai-sampai yang bukan jalurnya aja disikat terus Pak. Gitu ya? Iya, itu baru kita kembalikan lagi. Iya, rupanya Udah ya. bukan Jadi jalurnya. nyasar nih istilahnya Nyasar, ya. Iya. Saking semangatnya tuh Pak dia. Luar biasa. Ya, walaupun ini juga ada selain tim melon juga ada tim sayur ya. Betul, yang Pak. terlibat Ada. membantu ya Pak Iya. ya. Di Gitu. sini tim sayurnya ada 6 tim Pak. 6 tim? Iya 6 tim. Masing-masing berapa orang Pak? Masing-masing kita di sini ada yang 6 orang, ada yang 5 orang Pak. Ada 5 orang ya. Kalau di sini untuk tim melon kita bagi 2 Pak. 2. Karena ada 2 jenis Dua melonnya, jenis Pak. melon ya. 2 jenis melon. Makanya ada di sini ada 4 baris. Ya, Masing-masing 2 baris ya. dengan jenis yang beda. Jenis yang beda ya. Ya, kita belum tahu gimana tapi kita akan coba, mudah-mudahan ini yang terbaik Pak. Baik, dan ini nanam melon juga sedikit repot ya, karena nanti ada proses penyerbukan. Oh iya. Kita harus bangun pagi untuk Betul. melakukan penyerbukan Pak ya. Iya, karena memang kebetulan ini kan kita pasang insect net semua Pak ya. Iya, Jadi serangga nggak mungkin masuk kan. serangga nggak masuk. Nah, itu resikonya ya gantinya serangga kita Pak. Iya, penyerbukannya Iya, jadi dibantu oleh manusia ya. Manusia Pak. Iya. Manusia. Dan itu juga proses yang menarik ya Pak ya. Iya, iya, iya Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan sukses Pak. Oke. Ya, terima teman-teman kasih, Pak. tetap semangat ya. Iya Pak. Itulah salah satu tim di sini yang sedang proses menanam melon
Ya, kita coba jalan-jalan ke greenhouse sayur di sebelah. Iya, ini suasananya. 6 buah rakit apung jongkok. Ya, apa itu rakit apung jongkok? Ada rakit apung yang tidak pakai kaki. Ya, ini edisi ekonomis. Ya, biayanya jauh lebih murah daripada yang pakai meja atau model bed. Tapi dengan kemampuan menanam dan hasil yang tidak kalah. Bedanya adalah Anda harus punya pinggang yang kuat, ya, agar tidak encok atau sakit pinggang. Iya, ini 6 bak. Suasananya menarik. Di belakang bahkan jenis sawi-sawian atau oriental juga sudah ada yang besar di tengah, ya. Dan ini mereka sedang melakukan proses sortir, ya. Jadi ada beberapa tanaman yang kerdil diganti, diangkat, ya, diganti dengan yang besar agar pertumbuhannya terlihat seragam. Kira-kira begitu. Asik ya, Mas? Asik, Pak. Asik. Jadi ini Anda melakukan apa nih? Sortiran, Pak. Sortiran, ya, merotasi, ya. Jadi yang bagus-bagus kumpulin di depan gitu, ya. Siap. Pindah tanam, ya. Oke. Ini lucu polanya, satu lempeng, di pinggirnya adalah rincon dari jenis small romaine, di tengah-tengah adalah jenis lada Batavia Junction, ya. Kira-kira begitu. Ya, lengkap dengan captionnya, ada cadangan bibit. Tapi yang paling penting adalah mereka melakukan dengan sangat gembira. Iya, sukacita. Setiap hari mereka report, kontrol nutrisi, kontrol pH, kontrol ppm, dan sebagainya, ya. Selain juga memperhatikan tanamannya. Dan kelebihan-kelebihan dari bibit yang sudah ditanam, mereka juga tidak mau buang, tapi ditanam di polybag yang diletakkan di pinggir. Ini disiram secara manual, hasilnya juga tidak mengecewakan. Bagus juga. Mas, grup berapa, Mas? 3. Gimana? Asik nggak? Asik, Pak. Asik, ya? Anda rajin ngontrol nggak ikut? Ngontrol, ya? Kira-kira 2 minggu lagi kita panen, ya? Sip. Ya, ini grup 4 lagi ngontrol juga. Kelebihannya, Pak, ya, ditaruh di polybag, ya, ini, ya? Ganti yang ini ya, Pak. Ya, ini sambil ganti yang kecil-kecil biar diseragamin, Pak, ya. Oke, di tengah ada yang sudah besar, itu adalah jenis sawi-sawian yang lain. Ada kailan dan ada sawi bunga, angle yang lain. Polanya juga beda-beda, ya, patternnya, karena memang dibebasin. Termasuk yang akan dilombakan. Ini suasananya. Ini yang disebut rakit apung jongkok. Jadi langsung bersentuhan sama tanah. Ini tanah tutup with mat, lalu ini dindingnya pakai hebel tebal 7,5 cm, 5 cm-nya masuk, ya, sebagai fondasi, ditancapin aja di tanah, lalu 15 cm mongol di atas permukaan. Pakai PU dak polyurethane 60 x 15, ya. Satu bak ini berukuran 1,8 x 6 meter. Oke, saya mau menyapa dulu dengan siapa yang sudah hadir. Ada Imam Ibrahim, terima kasih. Rijali HW, terima kasih juga. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga masih santai di rumah karena libur. Ya, atap plastik UV, greenhouse sederhana dari bambu. Nah, ini juga kembali ke melon. Masih proses mereka merapihkan hasil tanam, ya. Jadi satu grup ini sudah selesai. Ya, grup yang lainnya menyusul. Ya, sebentar lagi kita akan belajar setting pemberian nutrisi. Oh, ada Lili Deriana di Tangerang. Wah, deket nih. Kapan-kapan kalau mau gabung, ya, kabarin aja. Kalau mau ikut masuk ke sini. Iya. Terus sananya balik ke sayur. Ini dia, ini satu bak juga cukup menarik. Ada green oak leaf dari Pleasant dan red oak leaf Opus dari Bejosit, ya.
cukup bagus juga hasilnya. Pleasantnya bahkan green oak leaf ini cepat sekali, subur sekali. Iya, ini angle yang berbeda dari atas. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau mau lebih hangat bisa menggunakan metode rakit apung jongkok seperti ini. Ya, greenhouse bambu juga lebih murah. Ya, tapi masing-masing pilihan tentunya ada konsekuensi ya. Misalnya rakit apung, mengaksesnya, merawatnya harus jongkok. Ya, untuk Anda yang masih kuat jongkok bagus. Ya, kira-kira gitu. Oke, di Kudus ada yang hadir nih, Saudara Mika Ganesha. Iya. Salam buat teman-teman di Kudus ya. Iya, inilah suasananya. Tuh, mereka masih menyortir, jadi keseragaman ukuran masih terus dilakukan. Ya, minggu depan rencananya akan ada proses penjarangan, permanen sebagian untuk memberi jarak lebih lebar kepada selada agar pertumbuhannya lebih maksimal. Ya. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan betapa kegiatan ini bagi para napi atau warga binaan di sini sangat bermanfaat, sangat memberikan mereka pilihan untuk berkegiatan ya. Jadi tidak bengong, tidak hanya diam saja, tidak hanya nganggur ya, tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah bercocok tanam secara hidroponik ini. Emi, wah dari Curacao, dari from Caribbean. Thank you Emi for join now. Ya, greeting from me too. Ya, ini jadi kita greenhouse-nya karena ini panas di Tangerang ya, pakai fan. Saya coba mendinginkan suasananya ini dengan pakai wall fan. Di dalam greenhouse ini ada 3 wall fan yang dipasang ya, untuk memberikan sirkulasi udara, untuk membantu sirkulasi udara. Dari Siosar ada Jeki Pelawi, terima kasih sudah hadir juga. Lili Deriana di Tangerang tadi sudah disapa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dari Tangerang, Banten, saya mengabarkan ya. Oke, saya pikir itu saja dulu live saya kali ini. Saya Rodi dari Smart Hydroponic menyampaikan bahwa ini adalah program dari hidroponik untuk mereka, sebuah program yang memberikan manfaat hidroponik kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya yang ada masalah sosial atau intinya yang perlu mendapat bantuan dan sebagainya. Nantikan kegiatan selanjutnya. Salam hijau dari Smart Hydroponic. Be smart, be happy.